Let's go. Dulu, pada saat ayah saya bekerja, saya melihat beliau selalu menyisir rambutnya dengan menggunakan minyak rambut yang saya lihat berminyak sekali. Emang enak pakai rambut seperti itu? Tapi tanpa disadari, sekarang saya mengikuti jejak beliau persis dengan seperti apa yang beliau lakukan tanpa beliau harus mengajari dan meminta kepada saya. Hari ini saya punya rencana untuk menengok beliau. Sudah lama saya dan keluarga saya tidak menengok beliau. Mungkin sudah ada hampir sekitar setengah tahun lebih saya tidak menengok beliau. Ya mungkin saya masuk kategori anak kurang ajar atau anak kurang berbakti. Tapi yang saya tahu, anak tidak akan bisa berbakti pada saat orang tua kita masih hidup, karena orang tua lah yang selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, bukan anak untuk yang memberikan terbaik untuk orang tuanya. Nah, dari sini sebelum berangkat seperti biasa, saya selalu membawa peralatan-peralatan yang perlu saya bawa, seperti jam, dompet, yang selalu saya taruh di kantor saya yang kecil. Tapi disinilah dimana ide saya selalu muncul dan tertuang. Ya, tidak lupa saya selalu membawa tas kecil dimana alat-alat yang biasa saya selalu bawa saya taruh di situ. Ya, setelah itu kami langsung berangkat. Ya, selama anak-anak saya semua sudah siap. Dalam perjalanan kami biasa suka membeli tahu ataupun makanan-makanan kecil. Ya, kalau kami belum sempat sarapan, karena memang di sini kami berangkatnya pagi, gitu ya. Dan di sini kami emang hobi membeli tahu, ya tahu Sumedang, ya cukup untuk mengganjal kami selama perjalanan. Dari sini kami langsung berangkat. Nah, teman-teman, disinilah ya tempat dimana ayah saya berada, dan sudah tidak jauh lagi ya saya dan keluarga akan sampai untuk menengok ayah saya. Kalau teman-teman lihat, ini bukanlah komplek elit ya, yang seperti bisa saja teman-teman bayangkan, karena dilihat dari jalannya yang luas ya, kebun, ada taman-taman yang menghijau sangat besar ya, dan mungkin seperti daerah-daerah elit. Ini bukan Pondok Indah rekan-rekan, ini mungkin juga bukan perumahan Menteng, ini juga bukan perumahan Rancamaya Bogor gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang sudah pernah ke daerah sini, mungkin teman-teman tahu ya, berarti ternyata ayah saya berada di mana. Ya betul teman-teman, ini bukan perumahan elit, tapi ini adalah pemakaman San Diego Hills. Jadi teman-teman, sebenarnya ayah saya sudah meninggal dari 11 Januari 2016. Ya kurang lebih sudah hampir 6 tahun beliau meninggalkan kami semua. Ya kami rutin datang ke sini, tapi memang terakhir karena masa pandemi yang meningkat di Indonesia, kami belum bisa hadir ke sini. Dan disinilah pada akhirnya datang kembali kesempatan kami untuk ya menengok beliau, yang kami tidak bisa lagi melihat fisik beliau, ketawanya beliau, petuah-petuah yang beliau suka sampaikan kepada kami para anak-anaknya. Tapi inilah yang bisa kami lakukan sebagai anak-anaknya, ya sebagai bentuk bakti atau apapun itu yang bisa kami lakukan sekuat apa yang kami bisa. Nah, tidak lama ibu saya, kakak-kakak saya hadir di tempat pemakaman beliau. Dan kalau teman-teman lihat, di situ ada seorang ibu berpakaian hitam dan berjilbab warna biru. Itu adalah orang tua saya atau ibu saya tercinta. Beliau langsung nyamperin cucunya yang paling kecil. Setelah mencium dan bersenda gurau sikat dengan cucunya, dan istri saya pun juga memberikan salam. Ya kita sudah lama tidak bertemu. Ya pada akhirnya kami langsung menuju ke tempat kediaman ayah kami.
Ya seperti biasa, ini adalah keponakan-ponakan saya yang sudah pernah muncul juga di channel YouTube saya, dan teman-teman saya rasa sudah tahu ya, anak-anak luar biasa yang dari kecil sudah diajarkan usaha oleh kedua orang tuanya, dan bisa membuktikan bahwa seorang anak itu tidak harus bertumpu kepada orang tuanya pada saat dia sudah sebelum menikah, tapi sebelum menikah pun dia sudah bisa mandiri, sudah bisa berkarya dan belajar ya untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kemampuannya untuk hari tuanya kelak. Dan setelah kami bertemu, bersalaman, bersilaturahmi karena sudah sekian lama tidak bertemu, beberapa bulan, ya tentunya teman-teman, saya dan keluarga langsung menuju ke tempat kediaman ayah saya. Ya, kediaman ayah saya ada di bawah. Ya, alhamdulillah teman-teman, saya dan keluarga bisa menguburkan atau memberikan rumah terakhir untuk ayah saya di San Diego Hill. Memang harganya, kalau dilihat dari harga, memang tidak bisa dibandingkan dengan kuburan-kuburan umum lainnya. Ya, tapi inilah kami sebagai anak yang bisa kami berikan kepada orang tua kami. Dan pada kesempatan jangka panjang, pada saat kami kesini, kami seperti tidak sedang ke tempat pemakaman, tapi kami seperti sedang datang ke sebuah taman di mana ayah kami sudah beristirahat untuk yang terakhir kalinya. Di sana kami langsung bertemu dengan makam ayah kami, anak saya dan sepupunya memberikan hormat dengan cara seperti bermain ya, tipikal anak-anak ya. Tapi yang paling menyentuh adalah ibu saya. Ibu saya sangat menyesal karena tidak bisa kesini dalam waktu lama. Sebenarnya tidak terlalu lama, ada sekitar setengah tahun, tapi bagi ibu saya itu sudah cukup lama tidak menjumpai sang suami yang dulu pernah berada di sisinya kurang lebih selama 50 tahun. Dan di sini ibu saya memberikan kata-kata, memberikan salam, memberikan kabar apa yang terjadi dengan kami sekeluarga semua. Gambar susah. Gambar? Karena belum tahu gambarnya gimana. Oh, pantasan adem. Payung gitu. Udah mas. Dapat. Taburin Kak. Taburin. Taburin nih. Nah, setelah ini kami menaburkan bunga ya untuk memperindah tempat pemakaman ayah kami. Memang sebenarnya ini bukan ritual yang harus kami lakukan, tapi karena sudah lama tidak kesini, kami ingin memperindah ya tempat pekuburan ayah kami, pemakaman ayah kami dengan sesuatu yang lebih enak dilihat gitu ya, lebih enak dilihat dan memberikan bahwa kami tetap sayang dengan beliau walaupun beliau sudah tidak ada di samping kami semua. Ya, di sini adalah prosesi pemberian bunga dari cucu-cucunya, anak-anaknya, dan kami semua berharap dengan ini ayah kami bisa merasakan bahwa kasih sayang kami tetap mengalir untuk beliau, walaupun saya tidak tahu ya. Dan sesuai ajaran agama kami, tentunya ayah kami sekarang sedang mempertanggungjawabkan perbuatannya, entah dia berada di surga Allah ataupun berada di tempat yang lain. Tapi kami tentunya berharap yang terbaik untuk ayah kami, dan saya rasa tidak ada seorang anak pun atau seorang keluarga pun yang ingin anak keluarganya itu mendapatkan azab dari Allah di akhirat. Tentunya dia akan ingin berada di taman-taman surga Allah ya pada saat berada di akhirat sana. Sungguh sesuatu hal-hal yang menyentuh hati melihat seorang ibu, seorang istri yang masih sangat mencintai seorang suami yang sudah tidak ada dan sangat tulus dalam menjaga semua apa yang dipesankan, bahkan sampai barang-barang peninggalan beliau. Ibu saya itu belum bisa menjual itu semua, dan
inilah yang menjadi contoh buat kami semua anak-anaknya bahwa betapa tidak lekang kasih sayang ibu kami kepada ayah kami yang sudah tidak ada. Dan dari situ tentunya kami tidak lama-lama, maksudnya tidak langsung atau tidak terus-menerus berada di pemakaman ayah kami ya. Tentunya anak saya dan sepupu-sepupunya sudah tidak sabar ingin bermain dan berlari-larian, dan setelah itu kami pun makan siang karena memang di sana jaraknya cukup jauh ya dari Jakarta ke daerah Karawang Barat, dan kami membawa makan siang. Dan sungguh luar biasa seorang ibu bagaimanapun caranya tetap memperhatikan bagaimana supaya anaknya kenyang makan gitu ya, walaupun ibu kami sudah berumur 69 tahun gitu ya, tapi tetap beliau membawa nasi, semur, sop, dan semuanya akhirnya kami bisa makan. Bahkan kalau dilihat dari sudut ini, kami seperti tidak sedang berada di area pemakaman, tapi seperti sedang piknik keluarga gitu ya rekan-rekan ya. Tapi inilah yang bisa menyatukan kami. Tentunya tidak dianjurkan juga dalam agama Islam itu untuk bersedih yang berlarut-larut. Tentunya kami datang ke sini bukan hanya untuk bersedih, tapi selain untuk belajar, menjenguk, menyapa, dan memberikan pengetahuan kepada anak-anak kami bahwasannya kami semua yang masih hidup itu pasti akan masuk juga ke dalam liang lahat dan akan berakhir semua kesempatan untuk beribadah. Nah, semoga dengan kedatangan kami ke sini, kami bisa belajar kepada yang sudah mati, dan tentunya anak-anak kami pun bisa mengingat pesan-pesan kami sebagai orang tuanya, bahwasanya kita semua nanti akan masuk ke dalam tanah dan akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, setelah ini kami memberikan salam terakhir kepada ayah kami karena memang sudah waktunya pulang. Ya, ibu saya pada saat itu sempat berjanji bahwasanya tidak akan lama untuk kembali ke sini lagi seperti waktu itu, karena waktu itu terhalang oleh pandemi yang meningkat. Jadi mau tidak mau kami tidak bisa berpergian. Karena sekarang pandemi alhamdulillah sudah relatif stabil, jadi ibu saya berjanji akan lebih sering datang ke sini dan menjenguk ayah saya atau suami ibu saya lebih sering lagi, dan bisa tetap terus memberikan kabar, memberikan bunga-bunga, memberikan rasa kasih sayang, merawat kuburannya, dan menjaga agar kuburannya tetap terjaga dengan baik. Jadi papa, kami semua anak-anak papa selalu mengingat pesan-pesan papa. Semua apa yang papa contohkan, dari tanggung jawab papa, dari cara papa mendidik anak, dari semua yang papa sudah tularkan kepada kami para anak-anaknya, kami semua akan mengingat. Semoga papa tenang di sana, kami sayang papa, dan semoga kami bisa menjaga apa yang sudah papa berikan kepada kami dengan baik. Sampai jumpa lagi papa di kesempatan yang lain.